Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 18 Maret 2021. Hari biasa dalam pekan keempat Prapaskah. Bersama saya, Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 5, ayat 31 sampai dengan ayat 47. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksiannya yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu. Sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimana kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan?" Saudara-saudari yang terkasih, pada zaman Yesus, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat begitu keras menolak Yesus. Walaupun Yohanes Pembaptis begitu lantang bersaksi tentang Yesus, namun tetap saja mereka tidak bisa menerima itu. Mereka tetap menolak Yesus. Mereka begitu keras kepala dan keras hati dengan menunjukkan kesombongan diri dan merasa mereka dekat dengan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengerjakan apa yang telah diserahkan Bapa kepadanya. Kesaksian ini lebih berharga bagi Yesus karena menunjukkan asalnya dari Bapa. Bapa memberikan kesaksian bahwa Ia yang mengutus Yesus. Banyak kesaksian demikian di dalam Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas. Yohanes sendiri tidak memberikan kisah ini. Yohanes menampilkan tanda-tanda bahwa pekerjaannya dari Allah Bapa. Dengan tugas untuk menghakimi dan memberikan hidup, Yesus mempertegas relasi satu kesatuan dirinya dengan Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu tak terpisahkan. Tugas perutusan Yesus berasal dari Bapa. Ia mendapat kuasa dari Bapa sendiri, maka ia mempunyai kasih dan kuasa seperti Bapa. Saudara-saudara yang terkasih, dalam beberapa kesempatan, Yesus mengatakan bahwa Abraham pun tidak lebih besar dari putra manusia.
Dengan demikian, Musa juga dalam pengertian yang sederhana tidak lebih besar dari putra manusia. Musa sebagai penghantar hukum Taurat mendapat tempat yang istimewa dalam umat Yahudi. Musa yang sudah hidup jauh dari zaman Yesus mempunyai hubungan yang tak terpisahkan dengan Yesus. Yesus hendak berbicara bahwa ia mempunyai kaitan yang erat dalam sejarah keselamatan dari mulai masa lampau hingga saat ini. Musa sebagai penghantar hukum Taurat, namun Yesus adalah sumber hukum itu sendiri. Harapan orang-orang Yahudi baru sampai pada Musa dengan Tauratnya. Setelah menyatakan dirinya saudara yang terkasih, Yesus membungkam kepercayaan orang Yahudi. Sebenarnya Yesus bukan mempermasalahkan penolakan atas dirinya, namun yang dipersoalkan adalah orang-orang Yahudi menolak dan tidak percaya kepada yang telah mengutus dirinya. Saudara yang terkasih, sadarilah bahwa pengharapan baru berasal dari Yesus dengan seluruh sabda dan karyanya. Namun seringkali pengharapan itu tidak mudah kita lihat, karena kita kurang merenungkan sabda-sabdanya. Tidak jarang dalam berbagai persoalan hidup kita kehilangan harapan. Harapan adalah sebuah jalan keluar yang berharga bagi siapa saja yang sedang dalam kesusahan. Harapan itulah yang menjadikan kita mampu untuk bertahan dan berkembang. Harapan itulah yang ada dalam Yesus. Maka berbahagialah kita yang percaya kepada Yesus dan akan sabda-sabdanya yang terus menggema dalam hati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, perdengarkanlah selalu sabdamu dalam hatiku, sehingga aku dapat tetap hidup dan berkembang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.